Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Salam Yesus. Yesus. Yesus, yes. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Oke, hari ini kita mau bernyanyi. Selamat hari Minggu adik-adik. Dan selamat pagi. Hari ini kita tetap ibadah di rumah saja ya. Tetap semangat memuji Tuhan. Untuk itu kita akan bernyanyi Happy Yaya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bentar lagi akan memulai ibadah kami dan kami memuji nama-Mu, dan juga kami bentar lagi juga akan mendengarkan firman-Mu juga ya Bapa. Engkau berkati kami ya Bapa, agar kami bisa menerima apa yang kami sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, begitu juga ya Bapa, khususnya buat adik sekolah minggu kami, Engkau berkati mereka Bapa. Engkau beri mereka kesehatan, umur yang panjang ya Bapa, agar mereka bisa mengikuti kebaktian tiap minggu ya Bapa. Dan kami juga GSM, GKPS Tajur Halang, Engkau berkati ya Bapa, Engkau beri kesehatan, umur yang panjang ya Bapa, agar kami juga bisa melayani dan membimbing anak-anak sekolah minggu kami ya Bapa. Tuhan Yesus, khususnya buat jemaat kami ya Bapa, Engkau berkati ya Bapa, Engkau berikan yang terbaik ya Bapa. Dan juga Engkau berkati ibadah kami ini ya Bapa, dari awal sampai akhir ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya anak Tuhan, kamu anak Tuhan, kita semua anak Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari kita bernyanyi lagi, Saat Iblis Menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi, saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda.
Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Adik-adik, masih semangat kan? Kita angkat pujian lagi. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Halo adik-adik yang manis. Sekarang kita akan pembacaan titah. Seperti biasa, adik-adik dengarkan yang membawakan titah itu adalah kakak guru sekolah minggu. Tapi hari ini kita adalah spesial. Titah akan dibawakan oleh teman-teman kita sendiri dari adik-adik sekolah minggu. Nah, kalau untuk hari ini kita belum kebagian, untuk hari-hari berikutnya semua pasti dapat kesempatan untuk itu. Kita dengarkan titah pertama sampai ke 10. Ini dia. Pertama, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dan bersemayam. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala pekerjaanmu, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Terima kasih. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Adik-adik, kita persembahan ya. Apa yang kubawa ini adalah untuk kerajaan Allah. Kita angkat pujian ya. Betapa hatiku. Musik Bang. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan
ragaku. Sebab kalau ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik, saatnya kita berdoa untuk doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang kami puji dalam dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kami boleh mengadakan ibadah minggu hari ini. Kiranya ibadah kami dan firman-Mu yang telah ditabur boleh menjadi kekuatan anak-anak kami Tuhan dalam menjalani hari-hari mereka. Bapa, sakit penyakit yang ada di anak-anak kami kiranya Engkau sembuhkan, dan biarlah orang tua mereka juga boleh merawat mereka dengan penuh kasih. Dan kiranya juga anak-anak kami setiap saat setia bersama dengan Engkau, karena Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Bapa, segala persoalan dalam keluarga kami serahkan hanya dalam pengasihan tangan-Mu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, berkati kami Tuhan, dan biarlah nama-Mu dimuliakan sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita. Untuk itu kita bernyanyi, ku ingin dengar cerita Tuhan. Musik Bang. Ku ingin dengar cerita tentang biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Kita angkat sekali lagi pujiannya. Ku ingin dengar cerita Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan yang terus memelihara hidup kami hingga siang hari ini. Lagu pujian sudah kami naikkan kepada Tuhan, dan tibalah saatnya untuk kami mendengarkan sabda-Mu. Sebab itu berfirmanlah ya Allah, sebab kami sudah sedia untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu kelas Abraham dan kelas Yusuf, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca dari kitab Roma, ya. Roma pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayat kedua. Bahwa perikop persembahan yang benar. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikianlah firman Allah. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan terlebih-lebih melakukannya dalam kehidupannya
hari ke hari. Adik-adik sekolah minggu, tema kita hari ini adalah Aku Anak Tuhan. Ayat hafalan kita terambil dari Amos 5 ayat yang ke-6. Setelah pembelajaran ini, diharapkan nanti anak-anak sekolah minggu pertama mengetahui atau memahami karakter anak-anak Tuhan, dan yang kedua menyebutkan tantangan sebagai anak-anak Tuhan, dan yang terakhir menyatakan tekad hidup sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan ternyata tubuh kita ini adalah bait suci Allah, di mana Roh Kudus diam di dalam kita yang sudah menebus kita. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita disarankan untuk memuliakan Allah dengan seluruh tubuh kita. Ya, sekali lagi kita memuliakan Allah dengan seluruh tubuh kita. Hari ini saya mau mengajarkan kepada kita adik-adik sekolah minggu, bagaimana sih karakter daripada anak-anak Tuhan. Ada 3 hal yang mau abang sampaikan kepada kita. Karakter anak-anak Tuhan dimaksudkan adalah, pertama, harus penuh kasih. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga, hidup kudus. Sekali lagi, karakter anak-anak Tuhan adalah pertama, penuh kasih, rela berkorban, dan hidupnya harus hidup kudus. Nah, kalau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik sekolah minggu, tentunya kita harus mengerjakan apa-apa saja yang berkenan kepada Allah. Kalau itu kita kerjakan, berarti kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa sih yang berkenan kepada Allah? Yang berkenan kepada Allah itu adalah ketika kita melakukan kasih. Ketika ada kasih, ketika ada sukacita, ketika ada kesabaran, ketika ada kemurahan, ketika ada kebaikan, ketika ada kesetiaan, ketika ada kelemah lembutan, ketika ada penguasaan diri. Sebenarnya itulah yang berkenan kepada Allah. Hal ini dituliskan di dalam Galatia 5 ayat 22, yang biasa kita sebut adalah buah-buah roh. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang untuk adik-adik sekolah minggu adalah, bagaimanakah tanda-tandanya kalau kita juga disebut sebagai anak-anak Tuhan? Kalau kita kaitkan kepada ayat hafalan kita, Amos 5 ayat 6, ternyata kalau kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, maka pekerjaan-pekerjaan anak-anak Tuhan itu adalah mencari Tuhan. Di sana disebutkan tadi di dalam Amos 5 ayat 6. Mari kita membaca bersama-sama. Nah, di sini disebutkan bahwa Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Sekali lagi, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Orang yang mencari Tuhan, orang yang bergantung kepada Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, maka dia akan hidup. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, mari terus-menerus bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, carilah Tuhan, dan jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, belakangan ini adik-adik sekolah minggu, tantangan-tantangan yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan sungguh sangat berat, di mana ada banyak godaan-godaan yang membuat kita diajak untuk tidak setia kepada Allah. Di luar sana ada banyak godaan, tapi jangan terpengaruh, jangan mau tergoda, sebab ketika kita tidak lagi setia kepada Allah, maka dipastikan hidup kita tidak akan memiliki kehidupan yang kekal. Sebab Allah sudah menebus kita. Dia sudah rela berkorban di atas kayu salib. Melalui kematiannya, kita yang tadinya berdosa sekarang sudah diselamatkan, sekarang sudah dipulihkan, dan kita menjadi orang-orang yang kudus dan orang-orang yang suci. Kalau kita sudah menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci, maka pertahankanlah itu. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan datang kedua kalinya untuk menjemput kita, kita didapatinya selalu setia. Kita didapatinya tidak bercacat, tidak bercela,
tetapi hidup kita penuh dengan kekudusan. Oleh sebab itu, adik-adik sekolah minggu, dalam firman kita siang hari ini, kita diajari yang dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus mengerjakan apa-apa aja yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah pertama, apa yang baik. Yang kedua, yang berkenan kepada Allah tentunya adalah pekerjaan-pekerjaan yang penuh dengan kebaikan, jauh dari kebencian, jauh dari keiri hatian, jauh dari kedengkian, jauh dari dendam. Tetapi yang Tuhan suka adalah orang yang penuh dengan belas kasihan, orang yang penuh dengan kasih. Nah, anak-anak Tuhan tentunya hidupnya selalu dipimpin oleh Roh Allah. Ketika Roh Allah ada dalam hidup kita, ketika Roh Allah ada dalam diri kita, maka Ia akan menuntun dan mengajari kita untuk mengerjakan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Bagaimana caranya supaya kita dapat mengerjakan semuanya itu? Di dalam ayat 2 tadi jelas dikatakan, di situ mari kita baca sekali lagi ya. Di ayat 2 dikatakan tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang bisa merubah kita hanyalah Allah. Ya, kita tidak bisa merubah diri kita. Tetapi lewat pertolongan Tuhan Allah, lewat pertolongan Yesus, maka kita bisa berubah. Oleh karena itu intinya dan menjadi kunci sekarang adalah mari datang kepada Yesus. Serahkanlah diri kita supaya oleh kuasa Yesus diri kita dipimpin olehnya. Ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, maka kita akan mengerjakan kehendak-kehendak Allah. Ketika kita mengerjakan kehendak-kehendak Allah, dari situlah kita diketahui orang bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan selalu mengerjakan apa yang baik, selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ketika itu kita lakukan, maka orang-orang di sekeliling kita mengetahui bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Sekali lagi mau abang katakan kepada kita, khususnya kepada adik-adik sekolah minggu kelas Abraham dan kelas Yusuf, kalau kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, maka pekerjaan kita tentunya adalah pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Diberkatilah kita sekalian, diberkatilah firman-Nya, terpujilah Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah mengajari kami bagaimana kami memahami dan mengerti akan maksud dan tujuan Tuhan. Pada siang hari ini Bapa, Engkau mengajari kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkarakter. Ketika kami disebut sebagai anak-anak Tuhan yang berkarakter, maka hidup kami harus penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih. Kami juga harus rela berkorban dan hidup kami akan kudus. Mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan semua kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali pada minggu yang akan datang. Horas, horas, horas.